Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Habibina Muhammad Syafi'ina Muhammad Ibni Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahbabihi min yawmina hadha ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, hadratul muhtaramin, para sepuh, para guru, para masyayikh, mana khusus bidzikrih, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Ganceng, mana khusus bidzikrih, saudara kita, orang tua kita Haji Irfan, dan juga semua yang hadir, khusus bidzikrih akhina Rizal Gibran yang bisa duduk bareng sama kita di malam hari ini. Jamaah sekalian rahmati Allah, alhamdulillah Allah berikan kita nikmat sehat afiah. Allah kasih kita kesempatan untuk bisa menikmati bahagian penting dari makna hidup, yakni menjadikan kehidupan ini lebih memberi manfaat. Yang manfaat itu bukan hanya untuk saat kita masih ada di alam dunia ini, tapi manfaat itu hingga kelak kita bawa di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Qamatuh, yakni manfaat dari amal-amal ibadah kita. Maka mudah-mudahan dari sejak masuknya kita ke masjid ini, iktikafnya kita di masjid ini, salat jamaahnya kita di masjid ini, kemudian kita niatkan untuk hadir di majelis ilmu, sampai kita pulang semua tanpa kecuali dicatat menjadi catatan amal saleh yang kelak tidak dikurangi sedikit pun pahala dan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga nikmat-nikmat yang lain. Maka dengan kita bersyukur atas nikmat yang saat ini kita terima, maka insya Allah yakinlah bahwa akan banyak nikmat-nikmat yang lain yang akan Allah datangkan sebab syukurnya kita atas nikmat yang ada ini. Salawat dan salam tercurah terlimpah senantiasa untuk baginda Rasul yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan tauladan-tauladan yang kita ambil, kita tiru, lalu kemudian kita hidupkan di dalam amalan-amalan hari-harian kita, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cinta kita kepada kekasih Allah. Dan kita tidak pernah punya cita-cita kecuali minimal 3 saja cita-cita kita. Yang pertama, fid dunya ziyaratah, ketika masa hidup kita di dunia ini bisa Allah takdir menziarahi Nabi Muhammad di Madinah. Cita-cita kita kedua adalah wa fil akhirati syafa'atah, kelak di akhirat kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan cita-cita kita yang tertinggi yang ketiga adalah fil jannati ru'yatahu wa murafaqatah, kelak kalau Allah takdirkan kita menjadi ahli surga, menjadi penduduk surganya Allah, kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad dan wajah kita pun dipandang penuh cinta oleh Nabi Muhammad, dan kita bisa berdampingan dan mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, lebih sebulan karena mestinya tanggal 12, sekarang udah 22, udah lebih. Jadi ngaji kita sebulan lebih nih. Ya, mudah-mudahan yang sebulan yang lalu kagak lupa kita.
Ya nggak apa-apa kita review ulang, kita ulangi lagi pelajaran kemarin sedikit, lalu kita lanjutkan pelajaran sampai waktu selesai. Insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa ad-dala' 'ala al-khair wa ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Kita masih di dalam pembahasan tentang keutamaan menjadi hamalatul Quran, ya, min fadilah tilawatul Quran wa hamalatih. Jadi orang baca Quran sama orang yang menjadi penjaganya, yang menjaga amanah Quran di dalam dirinya. Maka hadis yang ke-9 di bulan yang lalu, bahkan hadis yang ke-8 bulan lalu saya bahas tentang keutamaan orang baca satu huruf dari Al-Quran. Maka kemudian saya bahas satu hadis dari riwayat yang sahih dari Al-Imam Ahmad, ya, diriwayatkan dari Imam Ahmad, kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jangankan orang yang baca, orang yang dengar saja, apa hadirin, dapat pahala. Man istama'a min ayatin ila kitabillah kutiba lahu, ada kutibat lahu hasanah mudha'afah. Jadi orang dengar satu ayat saja, ila ayatin min kitabillah, ada satu orang teman kita, saudara kita, anak kita, istri kita, sahabat kita baca Quran, hatta walaupun satu ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, gak dilanjutin sama dia, Shadaqallahul Azim. Kita dengar baik-baik, kok cuma satu ayat? Tenang bro, walaupun satu ayat ini tetap dapat pahala, dengerin aja dulu, besok saya lanjutkan ayat berikutnya. Tuh. Kan kita kadang-kadang jangankan satu ayat, baru ta'awud kita udah gemeteran. Kenapa? Ya ta'awud, emang artinya ta'awud apa? Aku berlindung dari godaan syaitan. Ya. Baik. Maka ketika seseorang sudah mendapatkan derajat sebagai pendengar setia, karena dia jadi mustami, udahlah saya kagak bisa ngikutin, susah, dia mah bacanya cepat, sedangkan saya bacanya lambat. Nah, maka jadi aja pendengar setia. Kalau lagi ada tadarus Quran, buka Quran juga, walaupun nggak baca kayak yang baca, kita dengar, maka dia sudah cukup punya kedudukan sebagai pendengar setia, dan dia berhak mendapatkan hasanah mudha'afah, kebaikan yang berlipat, yang kita nggak pernah tahu pahala dari Allah seberapa banyak, nggak pernah tahu kita. Kalaupun kita dikasih tahu, belum tentuan juga pengen dengar. Kadang-kadang bisa jadi telinga kita ini lebih peka dengan suara yang lain dibandingkan suara Quran. Ayo dah, kita ngaji nih, lagi dengar mau di apa itu namanya, TikTok, mau di apa, kadang-kadang langsung diganti. Padahal Quran, bahkan yang punya parabola, yang punya layanan apa namanya tuh, televisi luar negeri, kalau ada siaran Mekah Madinah pasti bacanya Quran, diganti sama kita, lebih milih acara yang lain. Bener gak? Ayo dah, kebanyakan begitu. Artinya apa? Buat denger saja, untuk menjadi pendengar setia, untuk mendapatkan kedudukan kita dapat kebaikan berlipat, kita nggak bisa sampai pada titik itu. Apalagi kata Nabi, wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Naik derajatnya dari pendengar setia menjadi pembaca. Iya kan? Nah, kita baca tuh Quran, naik derajat kita, berhak mendapatkan cahaya yang terang di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Udah beda lagi tuh urusannya. Betah-betahan kita sama mata nih. Kita mantengin HP bisa berjam-jam, nggak takut kita sama apa? Sama sinar yang bisa merusak mata kita. Mana ada? Nggak takut kita. Padahal
dulu di zaman kita masih kecil, kebanyakan yang tua-tua ini, kita bawa lampu apa Pak? Lampu petromat, iya, digotong kita, mati tengah jalan. Tapi masih kepengen kita sampai ke tempat di mana kita dapat ilmu dan bisa baca Quran depan guru kita. Sekarang, Masya Allah, udah segini hebatnya. Bahkan tuh HP sudah pakai ada senternya. Kalau memang mati lampu, tiba-tiba ada aliran begitu, HP sorotin tuh, Quran tetap dibuka, jangan alasan lampu mati. Ayo Pak Guru, kita pulang aja Pak Guru. Ya, anak-anak yang ngaji itu, kayak anak-anak yang di luar sana, no. Coba lampu ini mati, lampu masjid mati, kira-kira masih pada datang nggak tuh bocah? Ya, saya tanya nih, kira-kira, ya bubar. Padahal kita masih bisa dibantu sama lampu-lampu begini, lampu HP kayak siapa aja. Yang penting ada ikhtiar ngaji. Jangan kita tinggal kebiasaan yang baik. Karena kalau sudah mulai kita tinggalkan, lama-lama Quran yang bakal ninggalin kita. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9, saya bicara tentang seseorang yang sibuk dengan Quran. Seseorang yang menyibukkan dirinya bersama Quran. Entah dia hanya sekedar baca, entah kemudian naik derajatnya, dia mau menelaah apa yang ada di dalamnya. Kemudian dia mencari nasihat dan hikmah dari ayat-ayat yang dia baca. Kemudian bertanya kepada guru, apa makna dari ayat ini guru, dan lain sebagainya. Naik terus. Ya, kemudian dia menghafalnya, mempelajarinya, memahami Quran sehingga nggak sempat dia doa. Habis waktunya udah. Habis waktu. Baca juz 1. Tadinya sebelum juz 1 misalnya ada ayat Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pada saat itu dia mau serius itu, wah saya mau doa ini karena ini ayat doa gitu. Lupa dia, kelewat, ternyata udah baca juz 2 karena sibuk sama Quran. Ya, sampai dia apa? An mas'alati, dari masalah dia nggak ingat lagi. Bahkan an du'ai, dari doa dia nggak sempat doa. Wa dzikri, bahkan menyebut nama Allah pun nggak sempat, saking sibuknya. Apa namanya, syaghala qul wa dzikri, dia sibuk baca Quran madzikir, sibuk dzikir, ingat Allah aja udah. Ya Allah saya nggak mau pusing sama masalah. Kenapa? Karena orang kaya juga banyak masalahnya, apalagi yang yang pinter juga ada masalahnya, apalagi yang rada-rada gitu. Sama aja, sama-sama punya masalah, cuman takaran dan kadar dia menyikapi persoalan dan permasalahan hidup itu yang berbeda. Itu ya, berapa banyak urusan nekat-nekatan, berapa banyak orang yang Allah kasih kenikmatan hidup, dia bunuh diri padahal hidupnya udah enak. Ya, hidupnya udah enak, ternyata matinya dia nggak enak. Kenapa matinya nggak enak? Bunuh diri. Nah, selama ini kita sibuk mikirin hidup enak tapi lupa mikirin mati enak. Kok ada mati enak? Iyalah, buat mereka yang husnul khatimah, buat mereka yang sibuk ibadah, matinya enak dia, dikasih kenikmatan. Sebab apa? Bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang sibuk sama Quran, orang yang sibuk sama zikir, menyebut nama Allah, saking sibuknya dia lupa untuk ngadu permasalahan hidupnya, ya, maka dia bakal dikasih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah lebih baik daripada pemberian seseorang yang hanya bisa minta doang. Nah, kenapa? Sebab karena kalamullah, Al-Quran punya keutamaan di atas semua kalam yang ada. Kalam presiden kalah sama Quran. Kalamnya siapa lagi? Kalamnya menteri kalah sama Quran. Ya. Makanya kita diajarin sama Imam Syafi'i rahimahullah rahmatal abrar, biasakanlah jadi orang yang baik. Salah satu ciri orang baik adalah tarkul kalam ma la ya'ni, meninggalkan kalam-kalam yang nggak punya makna, yang nggak memberi kita athar, yang nggak mendidik kita. Ngumpat orang, nyaci maki orang, mencela orang, ngehina orang, ngerendahin saudara kita yang lain. Ini nggak memberi manfaat sama kita. Tinggalin yang begitu. Makanya kemudian kita
didorong terus, diajakin terus, dihimbau untuk dekat ya dengan majelis ilmu, untuk dekat dengan masjid, agar apa? Agar kita terkonsentrasi terus, hati dan pikiran kita tertuju kepada tempat yang baik. Karena efeknya adalah kebaikan-kebaikan yang terjaga. Kemudian keutamaan kalam suci yakni Al-Quran melebihi dari semua kalam yang ada di dunia, seperti ka fadlillahi ta'ala ala khalqih, seperti keutamanya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta semesta alam atas semua yang diciptakannya. Kemudian hadis yang ke-10 diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jawfihi ay fi qalbihi syai'un min al-Qur'ani kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya orang tanpa kecuali, ya saya, ya antum semua nih, kalau di dalam jawfih, ay bimakna galbih, hatinya nggak ada Quran, bahasa yang lain nggak ada yang dihafal, yang nyantol di hati kita. Bahasanya begini, orang ada ngafal yang hanya sampai pada memori otaknya. Ketika udah ngeblank karena banyak mikirin apa aja dipikirin, sampai urusan orang juga dipikirin, karena kebanyakan urusan, sampai urusan orang yang dia kagak kenal diurusin juga, akhirnya bikin otak nih ngeblank. Kenapa? Kebanyakan memori otak kita 215 gigabyte. Gara-gara mikirin orang 5 tera masuk semua ke otak kita, bener ya? Allah, kira-kira ngeblank nggak tuh memori? Mana itu memori, bukan memori internal lagi, eksternal dimasukin. Kalau dicabut, mending kalau yang kecabut eksternal doang. Kalau tahu-tahu yang di memori internal kecabut semua, bukan cuma ngeblank memorinya, ngeblank semua muah. Banyak gak orang yang awalnya biasa-biasa, baik-baik, tahu besok udah hahaha, nggak tahu ngomong apa. Kenapa? Udah ngeblank, Pak. Kebanyakan pusing ngurusin yang mestinya nggak diurusin. Mentingin yang mestinya emang kagak penting. Ya Allah. Nah, kalau di dalam hatinya nggak ada syai'un minal Quran, Masya Allah, kal baitil kharib. Coba, berat gak tuh? Kayak rumah yang dikit lagi roboh, kayak rumah yang bertahun-tahun gak ditempatin, kayak rumah yang mau runtuh. Perumpamannya seperti itu. Bagaimana Nabi mengumpamakan hati yang gak ada Quran, hati yang nggak ada lintasannya Quran. Kan ada begini nih, kita lagi orang baca nggak tahu, kadang-kadang kedengaran kita tahu baca Yasin, tahu baca Toha, tahu baca apa begitu, tapi hati kita kayaknya ini, hati kita yang ngerasa, bukan sudah hati tahu ini kayaknya nih, ini sebenarnya ini saya tahu nih, saya pernah dibaca nih, kalau nggak salah malam Rebu kemarin saya baca, atau malam Kamis kemarin saya baca. Hati dia keinget, tahu-tahu pengen buka Quran, di depannya ada Quran, dia buka, oh kan bener, perasaan saya ini, nemu dia, diterusin sama dia, dibaca tuh, Masya Allah, ini ya udah dicari sama dia, ada apa sih dari ayat ini, nasihat apa ini. Sering nggak kita begitu? Kadang kita dikasih nasihat, kenapa? Karena ada kadang orang itu dihadiahi sama Allah Ta'ala satu hadiah, diantaranya masuk ke dalam kalbunya satu ayat dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kemudian menembus relung hatinya dan kemudian menjadi syafaat, mendapatkan dia hikmah dari ayat yang kemudian dihantarkan ke dalam hatinya, lalu dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkirah liman yakhsha.
Akan tetapi ada sebuah riwayat, yang riwayat ini pun termasuk hadis dalam al-hadis as-sahihah. Kata Nabi SAW bersabda, termasuk di antara akthar munafiqi ummati qurra'uha, termasuk kebanyakan dari umatku ini adalah orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan, yang dibalik dia membaca Quran masih juga nempel sifat kemunafikannya. Maaf, yang punya sifat itu bukan orang-orang yang biasa-biasa, justru mereka para pembaca Quran itu sendiri. Dia baca Quran hanya pengen didengar, dia baca Quran hanya pengen dibanggakan karena suara indahnya, dia baca Quran hanya lewat mulut dan lisannya saja, bahkan lewat tenggorokannya saja, tidak sampai ke dalam hatinya. Padahal bacaan yang dia baca, kalimat suci yang agung yang dia lantunkan, mestinya menjadikan dirinya zadathum imana, menambah keimanan seseorang. Bukan hanya pembacanya, bahkan pendengarnya pun diajakin sama Allah Ta'ala dengan kalimat perintah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Kalau ada orang yang baca Quran, dengerin, wa ansitu, perhatiin, pelan-pelan dengerin, rasain nikmatnya telinga yang diperdengarkan Quran. Berapa banyak telinga-telinga seseorang yang tidak ditakdir bisa dengar Quran. Kenapa? Sebab karena nggak dapat hadiah dari Allah Ta'ala. Dia lebih milih dengerin yang lain, dia lebih milih dengerin suara-suara yang lain dibandingkan suara Quran. Maka bersyukurlah ketika telinga ini ditakdir oleh Allah Ta'ala senang dengerin Quran daripada yang lain. Maka fastami'ulah, kata Allah dalam suratul A'raf, akhir surah Al-A'raf ya, sebelum suratul Anfal, wa ansitu la'alakum turhamun. Harapannya Allah dengan kamu mendengar, harapannya Allah dengan kamu memperhatikan, turun rahmat, turun keberkahan, turun kebaikan. Makanya perumpamaan Nabi untuk hati yang enggak dihiasi sama Quran itu, ya kal baitil kharib, seperti rumah kosong. Iya, bagaimana rumah kosong? Rumah yang hampir nggak pernah dirawat, ya, sudah tumbuh ilalang-ilalang di depan, belakang, kanan, kiri, bahkan di dalam-dalam ruangan-ruangan rumah tersebut sudah banyak rerumputan, sudah banyak ilalang-ilalang yang tumbuh, bahkan mungkin ular dan binatang melata juga sudah banyak, bahkan kita nggak pernah tahu, ya, mungkin binatang dan hewan yang membahayakan pun ada di dalamnya. Bagaimana kira-kira? Sudah mulai lapuk kayu-kayunya, ya, sudah mulai tembok-temboknya dan semen-semennya sudah mulai gompal dan lain sebagainya. Entah beberapa saat kemudian akan runtuh, roboh. Begitu pula kalau hati nggak dihiasi sama Quran, hati nggak pernah ngerasain bahasanya apa, hadirin. Kalau orang baca Quran, misalnya entah siapa yang baca Quran, tanpa peduli, ya. Jadi ada begini, maaf, ada orang baca Qurannya belum tapi bisa, lalu kemudian kita ini yang ngerasa bisa, baca Quran jelek begitu, ada dikit yang nempel, bagusan juga saya kalau baca Quran, jangan begitu, baca Quran kayak saya dong. Wala'idzubillah. Kalau sudah muncul begini, disebutkan dalam sebuah hadis, akthar munafiki ummati qurra'uha. Berapa banyak sifat kemunafikan dalam seseorang yang nempel justru pada mereka para pembacanya. Kita baca Quran bukan butuh disanjung, kita baca Quran bukan butuh pujian, kita baca Quran bukan butuh disebut-sebut nama kita sebagai pembaca, tapi kita baca Quran sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk bagaimana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala syafaatnya kelak di hari kiamat dari sahabat sejati kita. Siapa sahabat sejati kita? Quran. Makanya Nabi bilang, nanti siapapun mereka para pembaca setianya, mereka akan dikasih pertolongan oleh sahabat setianya. Pembaca setia berhak mendapatkan pertolongan oleh sahabat
setia. Ya. Kemudian kenapa juga diperumpamakan seperti kalbaitil kharib? Sebab kalau hati kita dihiasi dengan Quran, betapa indahnya sanubari tersebut, betapa sempurnanya hati tersebut. Sebagaimana perumpamaan ketika rumah yang kosong itu, perabotannya pun sudah mulai hancur. Begitu juga kita, hati yang nggak ada Qurannya pun ikut hancur. Dibiarkan kosong, nggak ada penghuni, nggak ada hiasan-hiasan, kotor, lapuk, tinggal apa namanya, tinggal menunggu rusak dan hancurnya saja. Ya, makanya selalu saya sampaikan Syekh Muhammad Thayyib Al-Azhari, beliau katakan keberkahan waktu kita hanya bagaimana saat kita punya perhatian sama Quran. Kalau kita nggak merhatiin Quran, maka hilang pula keberkahan itu aja. Kita pekerja, jangan tinggalin Quran. Kita seorang entertainment misalnya, jangan pernah tinggalin Quran. Kita seorang apalah ya, negarawan atau apapun kita, jangan pernah tinggalkan Quran. Ya, karena semua akan layu kecuali Quran. Maka siapapun yang meninggalkan Quran, maka dia akan layu. Ya. Kemudian hadis yang ke-11 diriwayatkan daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya, dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, ya. Maka saya tambahin sekali lagi, ketika kita mengisi hari-hari kita dengan tadarus Quran, ketika kita menghiasi dengan membaca Quran, sebagaimana Quran memerintahkan kita, alladzina yatlunahu haqqa tilawatih, itu sebagaimana yang dimaksud daripada ayat ini atau kalimat ini dalam kitab Safwah At-Tafasir, ay yaqra'unahu haqqa qiraatih, kita baca Quran sebagaimana mestinya kita membaca. Ya, kadang ada orang membaca, ada aturan panjang pendek, dihajar. Kadang alasan, saya kan sudah pantas untuk membuat ini semakin indah. Jadi dia bukan memperhatikan bacaannya, tapi dia hanya memperhatikan lagunya saja. Padahal yang dimaksud at-tajwid itu at-tahsin, bukan tahsinus saut, tapi tahsinul qiraah. Yang dibaguskan adalah bacaannya, bukan suaranya. Betul, ada kesunahan memang, ya, ada kesunahan untuk menghiasi Quran dengan suara-suara yang indah, tapi kemudian tidak dengan alasan tersebut meninggalkan kewajiban menjaga tajwidnya. Ya, jadi dia membaca dengan memahami sifat hurufnya, makharijul hurufnya, dengan ahkamul hurufnya dan lain sebagainya. Baik, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada mereka sahibil Quran. Siapa yang dimaksud sahibil Quran? Sahibil Quran itu para pengemban amanah Quran, mereka para pecinta Quran, ya. Kemudian ada sebahagian memaknai sahibil Quran itu para penghafal Quran, ya. Jadi naik derajat kita, awalnya menjadi pecinta, muhibbin, ya. Karena sebab Nabi SAW bersabda, kita dituntun oleh Nabi untuk mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai Nabi, mencintai itratuh, ya, keturunan Nabi, wa qiraatil Quran, dan cintailah Quran. Nah, maka yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada mereka sahibil Quran, para pecinta Quran, para pembaca Quran, para ahlul Quran, para penghafal Quran. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih.
Ya. Jadi beliau bersabda, wahai pecinta Quran, ya, wahai para pembaca Quran, wahai para muqri'in, wahai para hufadz, ya, para penghafal Quran, baca Quran dan teruslah baca Quran. Bagi para pecintanya, teruslah mencintai Quran. Bagi para penghafalnya, teruslah menghafal. Saya baru dapat 1 juz, terusin juz 2. Saya baru dapat 2 juz, terusin juz 3. Saya baru dapat juz 3, terusin juz 4. Ibarat kata kita lihat tangga yang tidak berjalan, karena ada tangga berjalan ya, ada eskalator. Kalau tangga berjalan kita nggak usah suruh, jalan, nggak usah begitu, dia udah jalan sendiri. Tapi ada tangga-tangga yang bukan tangga, ya. Ibarat kata kita suruh Nabi naik 1 tangga yang diisyarahkan seolah kamu menaiki 1 tangga surga menuju tempatmu dan kedudukanmu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wartaqina itu waratil, dan teruslah membaca dengan tartil. Tartil maknanya tertib, ya. Kata Imam Ali juga, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika ditanya makna daripada warattilil Qur'ana tartila, makna tartil apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Ya, yang dimaksud tartil itu ya berhati-hati dalam membaca, menjaga hukumnya, menjaga sifat-sifatnya, menjaga makharijul hurufnya, jadi tidak tertukar-tukar, mana sin, mana sad, mana shin, mana za dan lain sebagainya. Ya, kemudian dia mengetahui ma'ruf, mana harus berhenti, mana harus mengulang kembali. Ya, jadi tidak sampai terjadi kesalahan dalam wakaf, maka bisa merubah makna dan arti yang dimaksud daripada tersirat dari ayat-ayat yang dia baca. Contoh misalnya orang baca wal 'asr innal insana lafi khusrin illa, ada nggak orang wakaf begitu? Padahal dia berhenti lafi khusr, udah cukup, itu udah wakaf, sempurna lagi akhir ayat. Ngapain mesti lanjut? Kalaupun lanjut, sempurnain makna daripada kalimat illalladzina amanu. Oh, kecuali orang yang beriman. Kalau cuman ilah apa? Nah, ini penting. Yang kalau yang dimaksud tartil dari makna termasuk hadis ini, warattil kama kunta turattilu fid dunya. Baca tartil sebagaimana kamu membaca tartil, tertib. Ya, tartil termasuk tertib di dunia. Nah, karena sebab apa? Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin tagra'uha. Kedudukanmu nanti di surga menentukan sebagaimana ikhtiarmu di dunia. Kita ngafalin juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5. Ya Allah, saya nggak sanggup kalau ngapalin sampai juz 5. Otak saya batasnya memorinya sampai 5 juz doang. Nggak apa-apa, jaga yang 5 juz. Jangan malah yang 5 juz dihilangin. Udah ngafal ngelanjut juz 6 kagak, yang 5 juz hilang. Banyak nggak yang begitu? Dulu zaman mungkin kurang lebih sekitar, kalau sekarang tahun 2005, sekarang 2023, berapa tahun? Ada 18 tahun ya, 18 tahun yang lalu ada SD Al-Ismah di daerah Keranggan. Ya tahu ya, Al-Ismah. Ketika saya menjadi pengajar Quran, saya bilang sama almarhum Allahyarham Ustaz Burhan, dulu ketua yayasan di situ. Saya bilang, Ustaz, boleh minta saya ngajar Quran, tapi saya juga minta hadiahi saya khusus, pastikan bahwa anak-anak yang menghafal dengan saya ini Qurannya bisa kejaga. Karena rata-rata anak di zaman itu yang keluar dari SD Al-Ismah 5 juz di tahun 2005, bayangkan. Rata-rata dihafal juz 28, 29, 30, juz 1, 2, 3, Al-Baqarah selesai. Mereka rata-rata hafal. Kenapa? Dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bilang, bisa nggak memastikan mereka bisa menjaga Quran? Tanggung jawab kita besar. Jangan cuma bangga dengan kurikulum, jangan bangga dengan apa namanya ini, bidang studi yang jadi unggulannya. Lah, tanggung jawab kita besar, bisa menjaga sampai dia tua, bahkan melahirkan keturunan-keturunan, generasi berikutnya disemangati untuk menjadi ahlu Quran, pecinta Quran, maknanya sahibil Quran dalam hadis ini. Jangan kita bahkan sekarang sekolah-sekolah bikin unggulan, menerima program tahfidz. Hati-hati, tanggung jawab kita nggak cuma nyuruh,
Jangan-jangan yang nyuruh kagak hafal lagi nih, jangan-jangan. Ya, ada karena guru kelas suruh ngajar, ada program Quran. Saat itu pun terjadi. Ketika kita bidang studi tidak datang, otomatis guru kelas yang menggantikan. Anak yang di dalam kelas tersebut sudah hafal 3 juz, 28, 29, 30 udah pada hafal. Guru kelasnya juz amma nggak kelar. Terus gimana dia mau didik mereka? Terus dia bilang ketika di luar sana, saya bangga dengan anak-anak murid saya karena dia berhasil menghafal 3 juz. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata dia tidak lebih bagus dari yang dia banggakan. Repot ini. Nah, jadi nggak sampai pada kebanggaan kita. Jadikan mereka betul-betul sahibil Quran. Kenapa? Sebab fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, kalimatnya. Balik lagi itu. Li ashabih. Sahabat gimana sih seorang sahabat? Nggak mau misah. Sahabat sama sahabatnya tahu, oh ente kayaknya lagi susah tuh. Muka ente nggak ngenakin banget. Coba cerita dong. Tuh Quran juga sama jadi sahabat. Kayaknya engkau lagi susah wahai anak seorang hamba Allah. Ayo dekat sama saya. Tuh Quran tuh nawarin. Langsung kita buka Quran, taruhlah kita lagi Masya Allah lagi suntuk banget. Buka Quran pas ketemu misalnya ayat ke-82, misalnya surah Al-Isra, kita baca wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Ya Allah, Quran sengaja diturunkan oleh Allah, dititipin lewat malaikat Jibril, dihantarkan kepada hamba Allah yang termulia Rasulullah, ma huwa shifaa. Jadi obat buat siapapun yang butuh obat, sebagai penawar buat siapapun yang butuh penawar, sebagai penerang dan cahaya buat siapapun yang ingin diterangi dengan cahaya Quran. Wa rahmatun lil mu'minin, sebagai ikatan tali kasih antara hamba Allah yang beriman dengan pemilik semesta alam yang memberinya kasih sayang dalam hatinya, Allah Ta'ala. Wa la yazidul zalimin illa khasara. Dan kalau orang-orang yang memilih masih menzalimi dirinya, yang ketemu sama dirinya rugi, udah. Karena dia nggak bakal ketemu yang begituan. Alah, hari gini masih baca Quran, nggak keren amat. Yang keren dikit apa? Baca Facebook, baca Twitter, baca status orang, itu keren. Coba. Hari gini tuh. Jadi itulah pilihan utamanya bukan Quran. Pilihan utamanya bisa jadi hari-harinya dia cuman baca status orang. Kalau orang lagi bahagia, dia iri. Kalau orang lagi sedih, dia senang. Repot orang begitu. Timbang baca status. Padahal status dirinya nggak jelas. Saya ulang nih. Orang resep baca status. Kalau orang statusnya senang, dia gelisah. Oh, enak amat dia begitu. Kalau orang statusnya susah, dia senang. Padahal status dia nggak jelas. Karena dia nggak sempat buat status. Dia kan itu nggak jelas nih. Ada nggak yang begitu? Kayaknya sama kita. La haula wala quwwata illa billah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kalau model-modelan orang yang masih menzalimi dirinya, memilih untuk menyibukkan dengan kerjaan-kerjaan yang enggak perlu dikerjain, ya cuman kerugian. Kayak tadi, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Salah satu bentuk orang yang beriman adalah diikuti dengan wa amilus salihat. Amalan saleh diantaranya adalah qiraatul Quran. Nah, coba dah. Itu baca Quran masih entar dulu. Jadi bukan nanti aja dah saya baca Qurannya kalau sudah luang. Nanti aja saya baca Quran kalau sudah ada waktu. Balik kalimat itu, luangkan waktumu untuk baca Quran. Bukan baca Quran saat luang. Luangkan waktumu baca Quran. Itu, antar dulu baca Quran. Saya lagi sibuk. Ganti kalimatnya, sibukkan waktumu dengan Quran. Itu hadis tuh. Man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati, ya, kata Nabi, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Kita punya permohonan apa sih? Bahkan dalam sebuah riwayat, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Ada orang yang butuh kemuliaan. Oh, kemuliaan kalau dia kaya, mulia banget, keperasaan gitu, pasti mulia kalau saya jadi kaya. Begitu. Saya butuh kemuliaan kalau punya jabatan. Baru dua tuh.
Saya butuh kemuliaan kalau saya jadi pejabat. Baru 3. Butuh kemuliaan apa lagi? Isi dunia. Saya mulia kalau punya bini 1 aja dah. Puyeng. 2, 3, 4 mah puyeng. Misalnya begitu. Baru 5. Kalau kita istiqomah kayak orang-orang dulu, nggak punya istiqomah macam-macam, ya sholat rawatib, duha nggak banyak-banyak, ya. Kita suruh duha 2 rakaat berat kan? Orang dulu nggak ada berat-beratnya. Jumatan paling getap, paling getol, paling duluan, buru-buruan malah. Sejadahnya udah dicangking, bukan kayak kita, sejadahnya doang ada, orangnya kagak. Kalau orang dulu enggak, sejadahnya sama orang-orangnya ditenteng, jam 10 udah berangkat, kadang jam 9. Kita nggak terjemahin dapat onta walada, mereka nggak mikirin yang begitu. Kita nggak sampai pada titik itu. Gimana kita mau sampai pada derajat mereka? Kita tiap hari minta syuratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Padahal makna an'amta alaihim sebagaimana di dalam Quran surah An-Nisa 69. Yang dimaksud an'amta alaihim adalah an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita memilih mereka menjadi murafiqi, menjadi pendamping kita, atau kita mendampingi mereka. Gimana kita mau menjadi pendamping mereka? Nggak kepilih kita, nggak bakal jadi ajudan. Boro-boro jadi ajudan mereka, kagak pantas kita. Mantas sendiri aja nggak pantas. Tapi kita tiap hari minta suratul ladzina an'amta alaihim. Kasih saya jalan ya Allah sebagai jalan nikmat yang engkau hadirkan dan hadiahkan kepada mereka. Amalan kita nyampe kayak mereka. Tapi mudah-mudahan minimal dengan kecintaan kita sama mereka, Allah kasih tempat khusus, ya minimal di bawah jadi kita. Ya Allah, nggak saya anak saya, maka anak saya mensyafaati saya, gitu. Nggak anak saya, Allah cucu saya, gitu. Ibn al-Ib, anak saya cucu saya, nggak cucu cicit saya, Allah dengan cicit saya angkat derajat kami semua. Ya, maka mudah-mudahan lahir anak cucu kita ahlul Quran. Lahir anak cucu kita sahibil Quran, lahir anak cucu kita mereka pecinta Quran, dan mereka lah yang mensyafaati kita, mengangkat derajat kita sebagaimana derajat kemuliaan an-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Amin Allahumma amin. Allahumma rabbana lakal hamdu bil Quran wa lakal syukru bil Quran wa lakal mannu bil Quran wa lakal fadlu bil Quran. صل وسلم على نبينا محمد صاحب القرآن صلاة تجعلنا بها حامل القرآن لفظا ومعنى وعملا ظاهرا وباطنا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ربنا يا الله ارزقنا حب القرآن وفضل القرآن وبركة القرآن ونور القرآن وهداية القرآن ورحمة القرآن وسكينة القرآن وشفاء القرآن ودواء القرآن. اللهم اجمعنا من أهل القرآن مع أهل القرآن واحشرنا في زمرة أهل القرآن وأدخلنا الجنة يا الله بالقرآن الكريم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بالقرآن الكريم. اللهم ربنا يا الله يا الله، اللهم يا ربنا بالقرآن انصرنا وانصر أهلنا وانصر إخواننا المستضعفين المرابطين في فلسطين وفي غزة وفي الأقصى وحوله. اللهم ربنا يا الله صبرهم على مصيبتهم. اللهم ربنا يا الله قوي عزائمهم. اللهم ربنا يا الله انصرهم على اليهود. اللهم ربنا يا الله تقبل منهم الشهداء. اللهم ربنا يا الله اشفي مرضاهم. اللهم ربنا يا الله يا الله سلمنا المسجد الأقصى واحفظ المسجد الأقصى. اللهم ربنا يا الله بردا وسلاما على أهل غزة وحوله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
وتبرعاتي، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد نجتشد صحبي. والحمد للإله في البدر والتناهي. وصلى الله من جلالك وجمالك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيه سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام والحمد لله رب العالمين. وهذا مني، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.